Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Feby Mayasari dengan NIM 2314040049. Pada kesempatan kali ini, saya akan melengkapi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Matematika dengan materi peluang dasar. Sebelum kita memasuki materi peluang, kita harus tahu apa itu peluang. Materi pertama yaitu tentang konsep peluang. Peluang adalah ukuran kemungkinan suatu kejadian yang akan terjadi. Nilai peluang itu selalu berada di antara kisaran 0 dan 1. Artinya, peluang 0 itu berarti jika kejadian itu tidak mungkin terjadi atau yang sering kita sebut sebagai mustahil. Peluang 1 berarti kejadian itu pasti terjadi. Peluang antara 0 dan 1 berarti kejadian mungkin terjadi. Contoh, jika kita melempar sebuah dadu, peluang muncul angka 3 adalah 1/6 karena ada satu sisi angka 3 dari 3 sisi total dadu. Selanjutnya, di dalam peluang itu ada ruang sampel dan kejadian. Pertama, kita akan membahas apa itu ruang sampel. Ruang sampel atau yang dilambangkan dengan huruf besar S adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Contoh, jika kita melempar sebuah dadu, ruang sampel adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang dimaksud dengan ruang sampel adalah di dalam dadu itu memiliki 6 sisi, di mana sisi pertamanya adalah angka 1, sisi kedua adalah angka 2, sisi ketiga adalah angka 3, sisi keempat adalah angka 4, dan sisi kelima ada angka kelima, dan sisi keenam ada angka 6. Dan itulah disebut sebagai ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu, apa itu kejadian? Kejadian yang dilambangkan dengan huruf A besar adalah himpunan bagian dari ruang sampel, yaitu satu atau beberapa hasil yang kita minati. Contoh, kejadian muncul angka genap pada dadu adalah 2, 4, 6. Karena di dalam satu dadu memiliki 6 angka. Angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dari angka ke-6 angka ini, berapakah angka genap yang muncul? Angka genap yang muncul itu ada angka 2, angka 4, dan angka 6. Selanjutnya, di dalam peluang itu terdapat peluang kejadian sederhana. Yang dimaksud dengan peluang kejadian sederhana adalah jika semua hasil dalam ruang sampel itu sama atau sama kemungkinan terjadi atau sama-sama mungkin, maka peluang kejadian A dihitung dengan rumus PA, atau P adalah peluang dan A adalah kejadian A. Maka peluang kejadian sederhana A sama dengan jumlah hasil yang termasuk kejadian A atau sama dengan NA. N itu adalah jumlah hasilnya dan A itu adalah kejadian A per atau dibagi jumlah seluruh hasil dalam ruang sampel S, atau jumlah seluruh hasil dilambangkan dengan N kecil dan S adalah
ke ruang sampel seluruhnya, yaitu S. Contoh, peluang muncul angka genap pada dadu adalah 3. 3 tadi kita dapatkan dari jika satu dadu yang kita gunakan, satu dadu itu memiliki 6 angka, angka 1 sampai 6. Dan yang memiliki angka genap itu ada 2, 4, dan 6. Totalnya adalah 3. 3 yang akan muncul angka genap. Jumlah hasil yang termasuk kejadian A. 3 ini termasuk adalah hasil kejadian A per 6. 6 adalah total dari semua sampelnya. Karena dadu itu memiliki ruang sampel sama dengan 6. Maka peluang kejadian A adalah 3/6 atau 1/2. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aturan penjumlahan dan perkalian peluang. Aturan penjumlahan yaitu untuk kejadian A dan B, peluang kejadian A atau B disimbolnya adalah A gabungan B. Adalah gabungan ini seperti ini ya. Ini dibaca gabungan. Peluang A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B dikurang dengan peluang A irisan B. Jika A dan B saling lepas atau tidak bisa terjadi bersamaan, maka peluang A irisan B sama dengan 0, sehingga peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Selanjutnya ada aturan perkalian. Aturan perkalian ini untuk dua kejadian A dan B, peluang kejadian A atau B yang disimbolnya adalah seperti ini. Ini dibaca A irisan B adalah peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang kejadian B dengan syarat A terjadi, di mana peluang B dengan syarat A terjadi adalah peluang B akan terjadi jika A-nya ini sudah terjadi, atau di dalam aturan perkalian ini dia memiliki peluang bersyarat namanya. Jika A dan B itu independen atau kejadian satu tidak mempengaruhi yang lain, maka rumusnya adalah peluang A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. Contoh soal. Sebuah dadu dilemparkan sekali. Hitung peluang muncul angka 2 atau angka genap. Yang sudah melihat dari penjelasan awal pasti akan tahu apa jawaban dari contoh soal ini. Kita ketahui bahwa di dalam satu dadu itu memiliki 6 sampel. Maka kejadian A yang muncul adalah angka 2, maka peluang kejadian A sama dengan 1/6. Selanjutnya kejadian B. B sama dengan 2, 4, 6, maka peluang kejadian B sama dengan 3/6 atau 1/2. A
irisan B sama dengan 2. A irisan B. Anggota A yang ada di anggota B sama dengan 2. Di sini 2, maka di sini 2. Anggota A yang ada di B sama dengan 2. Maka peluang A irisan B sama dengan 1/6. Maka peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang kejadian A irisan B sama dengan 1/6 ditambah 1/2 dikurang 1/6 sama dengan 1/2. Latihan soal. Sebuah dadu dilemparkan sekali, jika peluang muncul angka 2 atau angka genap. Hitung peluangnya. Langkah yang harus kita gunakan yaitu sebelum kita menjawabnya, ya yang pertama, step pertama adalah kita menentukan himpunan kejadiannya. Himpunan kejadian A sama dengan 2 dan himpunan kejadian B adalah 2, 4, dan 6. Step kedua yaitu hitung peluang masing-masing kejadiannya. Peluang A itu adalah 1/6 dan peluang B adalah 1/2. Step 3 atau step ketiga yaitu hitung irisannya. Irisan kejadian A, irisan B sama dengan 2, sehingga peluang A iris B sama dengan 1/6. Step 4, gunakan aturan penjumlahan peluang. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang kejadian A iris B. Step 5, substitusikan nilainya, yaitu peluang A gabung B sama dengan, tadi kita ketahui nilai peluang pertama kejadian A adalah 1/6, yang peluang kejadian B adalah 1/2, dikurang dengan 1/6, maka hasilnya adalah 1/2. Step terakhir adalah, jadi peluang muncul angka 2 atau angka genap adalah 1/2. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.